Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari sebuah kelompok dari kelas L4605, di mana beranggotakan saya Raffi Rizky Darmawansyah dan Abu Bakar Shidik, di mana kita akan mempresentasikan sebuah laporan untuk tugas besar mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan dengan judul pembuatan PLTS di rumah Rafli, yaitu di Marga Asih, Kabupaten pemakaian beban yang kita pakai atau kita rancang. Nah, latar belakang kita membuat laporan presentasi ini adalah energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah energi alternatif yang sangat melimpah di alam ini. Energi ini sudah pasti tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus kita gunakan. Nah, renewable energy ini bisa kita manfaatkan secara terus-menerus dan memang kapasitasnya tidak terbatas dan kita harus bisa memanfaatkan renewable energy ini sebagai sumber energi tentunya sebagai sumber energi listrik. Namun kita bakal berfokus pada yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Karena dalam penelitian laporan ini kita khususkan bahwa kita akan membangun sebuah PLTS di rumah Rafli atau di Margasih, yaitu kita akan menggunakan kita akan menggunakan beberapa PV, terus inverter, dan storage atau baterai. Nah, selain itu, pembangkit listrik tenaga surya itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah, industri, bahkan hingga suatu wilayah perkotaan dan lain-lain. Lantas, rumusan masalah yang kita gaungkan di laporan ini adalah pertama, bagaimana cara merancang sistem pembangkit listrik tenaga surya sederhana yang efisien dan ramah lingkungan untuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa di rumah tangga? Karena ini khususnya di rumah Rafli atau di rumah saya. Lalu pertanyaan kedua, apa saja faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam merancang sistem pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana dan dapat diaplikasikan di rumah? Karena desain yang kita gaungkan, kita rancang, tentunya harus bisa diaplikasikan di rumah dan sesuai dengan pertimbangan dari mulai biaya dan beban yang kita pakai itu apa aja. Lalu pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara menghitung kapasitas sistem pembangkit listrik tenaga surya sederhana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Tentu kita membangun maksud saya untuk membangun sebuah PLTS tentunya harus bisa memenuhi kebutuhan listrik kita. Kalau nggak terpenuhi ya sama aja bohong gitu. Dan uh, kita harus merancangnya sesuai dengan kebutuhan listrik kita. Tujuannya sudah jelas dari rumusan masalah, yaitu kita mampu merancang sistem PLTS yang sederhana, yang efisien dan ramah lingkungan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem PLTS sederhana. Yang ketiga, itu untuk mampu menghitung kapasitas PLTS sederhana yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Lebih jelasnya itu rumah Rafli, rumah saya. Lantas, apa saja sih yang harus kita jelaskan dalam laporan ini? Pertama, apa itu sistem energi listrik terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari berbagai sumber, dan sumber tersebut adalah berasal dari alam. Contoh, sumber energi ini tuh harus bisa diperbarui atau jumlahnya itu kembali pada jumlahnya, jumlah awalnya gitu, dan ini tidak akan pernah habis. Contoh, sinar matahari, angin, air, panas bumi, atau bahkan biomasa. Meski biomasa ini bisa habis, tapi kan biomasa itu bisa kita ambil dari tanaman, eee limbah pertanian atau bahkan sampah, sehingga jumlahnya pasti akan selalu ada dan tersedia. Nah, sumber daya tersebut tuh bisa digunakan untuk menghasilkan listrik, bisa untuk sektor ekonomi, bahan bakar, dan bisa digunakan untuk proses industri. Lanjut, panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi fotovoltaik atau PV adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan dihasilkan dan disimpan ke dalam baterai yang dapat
digunakan untuk perangkat elektronik atau lampu dan pokoknya kebutuhan rumah tangga kita. Jadi istilahnya dari PV itu menghasilkan energi listrik karena mengubah dari cahaya ke eh, maksud saya radiasi matahari atau cahaya matahari ke energi listrik dan energi tersebut disimpan dalam storage atau kita sebut baterai dan nanti eh, dari situ bisa diubah oleh inverter agar bisa dipakai oleh kita sebagai consumers dari eh, penggunaan energi listrik tersebut. Nah, energi matahari ini banyak sebenarnya untuk dimanfaatkan dan salah satu energi alternatif yang sangat potensial dan sangat ramah lingkungan untuk bisa masukkan energi listrik tanpa ada polusi. Lalu yang selanjutnya adalah software Homer. Di sini kita menggunakan Homer sebagai software untuk mensimulasikan perencanaan pembangunan pembangkit listrik kita. Di sini juga Homer membantu kita untuk mengkalkulasikan berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa biaya yang akan kita hasilkan dan dibandingkan dengan eh, biaya dari PLN. Nah, dari situ Homer akan mengalkulasikannya sesuai dengan komponen yang kita pakai dan bagaimana perencanaan pembangunan yang akan kita buat. Lanjut, di sini adalah pemakaian beban di rumah Rafli eh, dari mulai kulkas, televisi, lampu, microwave, setrika, rice cooker, teko listrik, pemanas air, charger handphone, charger laptop, dan lampu belajar. Dan totalnya itu sekitar 9,819 kilowatt atau dalam watt hour itu 9.819,5 watt hour. Nah, komponen-komponen PLTS yang kita gunakan antara lain yaitu panel surya dan kita memakai di Homer itu menggunakan Canadian Solar Quintech GS6K 285 miliar M dan baterainya kita menggunakan generic 1 kilowatt hour lead acid ini menggunakan defaultnya ya karena kita tidak tahu baterai apa yang sebenarnya cocok. Lalu ada SCC dan ada inverter dengan kita menggunakan di Homer itu menggunakan Solar XX3 Hybrid 5. Wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Sidik dari kelas L4605. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Rafli Rizky. Nah, di sini itu saya akan menghitung jumlah VV awalnya. Dari WP totalnya 9819,5 dikali 1,1 dibagi 5 dikali efisiensinya 0,67 sama dengan 3224,3. Jumlah pipinya itu kita dibagi 3224,3 dibagi 300. Jadi sekitar kita butuh ada 11 buah VV. Nah, untuk inverternya itu kita dikalikan 125%, yaitu karena ditakutkannya ada terjadi lonjakan voltingnya itu supaya terhindar dari kerusakan. Jadi kita estimasinya itu 12 kW. Untuk baterainya ada baterai paralel dan baterai seri. Nah, untuk baterai paralel ini kita membutuhkan 4 buah dan baterai seri juga 4 buah. Jadi kita akan memakai 8 buah. Selanjutnya ada aplikasi Homer. Nah, ini untuk lokasinya. Lokasinya itu di rumah Rapli di Marga Asih, Bandung. Untuk diskon rate-nya itu 7,5% dan inflation rate-nya itu 2,61% dari Bank Indonesia data-datanya. Nah, untuk proyek ini dibuat untuk 25 tahun. Selanjutnya ada temperatur dan solar GHI. Nah, untuk temperatur resortnya ini, nah ini ada datanya. Kita memperoleh rata-ratanya yaitu 23,7 derajat Celcius. Untuk solar GHI-nya resource kita mempunyai rata-rata radiasi per tahun yaitu 4,81. Nah, selanjutnya ada electric load-nya atau pemakaian listrik kita dalam sehari. Nah, untuk pemakaian di rumah Raplinya ini kita peroleh ada 9.819,5 watt. Selanjutnya ada panel surya, ini komponen-komponennya. Nah, untuk ininya yang digunakan itu Canadian Solar Quintech CS6K 285M.
yang umurnya dapat bertahan hingga 25 tahun sesuai proyek kita. Untuk satu buahnya itu sekitar 1 juta. Jadi karena kita butuhnya 11, kita ada 11,5 juta kosnya. Selanjutnya ada konverter. Konverter itu untuk mengalirkan arus DC ke arus AC. Nah, ini digunakan yaitu Solar X3 Hybrid 5 dengan kualitas dapat bertahan hingga 25 tahun sehingga tidak perlu diganti dalam selang waktu 10 atau 15 tahun. Nah, harganya sendiri itu yaitu 30,5 juta. Jika terjadi kerusakan ini bisa diganti dalam waktu 20 tahun. Nah, sesuai dengan perhitungan tadi, inverter kita itu berkapasitas 5 kW. Selanjutnya ada baterai. Baterai ini juga berkapasitas 12 volt dan nominal kapasitasnya itu 1 kWh dengan max kapasitas 83,4 ampere hour. Nah, untuk satunya itu ada di sekitar 2 juta sehingga kita butuhnya 8. Kos total kita itu ada 16 juta, sekitar 16 juta. Nah, untuk gridnya ini, grid yang kita gunakan itu menggunakan jaringan PLN dikarenakan perancangan ini juga menggunakan 2 sumber tenaga listrik, salah satunya diambil dari jaringan PLN. Nah, untuk sellbacknya itu ada 65% dari grid power price. Jadi kalau kita menjual bekasnya itu kita hanya menerima harganya itu 65%. Selanjutnya ada ringkasan biayanya itu. Nah, untuk biaya inisial modalnya itu biaya awal kita ada Rp 74,7 juta. Nah, kemudian ada di lowes harganya itu misalnya kita dapatnya barang lebih murah, kita bisa dapat dari 52,3 juta. Oke, selanjutnya. Nah, ini terdapat kesimpulannya. Jadi pembuatan PLTS ini tergolong cukup bagus di mana kita mengcover beberapa alat elektronik yang ada di rumah Rapley sehingga keuntungan yang PLTS ini juga terbilang cukup besar di mana waktu simple payback itu 9 tahun. Nah, seperti pada ini datanya 9,3 tahun ya. Nah, namun proyek ini kan ditujukan untuk 25 tahun sehingga kita ada 16 tahun keuntungan. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dan kelompok saya dan rekan saya Rafli Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.